sahabat beriman, Mungkar dan Nakir adalah malaikat yang akan kita temui di alam kubur. Mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bisakah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari? Sebenarnya, kedua malaikat itu menggunakan bahasa apa? Mengapa kita perlu mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di alam kubur? Bahasa apa yang digunakan malaikat Mungkar dan Nakir? Malaikat Mungkar dan Nakir diutus untuk menanyakan beberapa hal seputar ketuhanan, kenabian, dan hal penting lainnya kepada manusia saat berada di dalam kubur. Ternyata, malaikat itu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh si ahli kubur semasa hidup. Hal ini sesuai pendapat Syekh M. Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Nurus Salam Al-Aqidatul Awam. Beliau berkata, keduanya, malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kepada setiap ahli kubur dengan bahasa yang bersangkutan. Keduanya bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Apa imammu? Apa jalan hidupmu? Apa amalmu? Dengan bahasa sehari-hari, ahli kubur akan bisa menangkap maksud pertanyaan kedua malaikat itu. Pendapat lain mengatakan bahwa kedua malaikat akan menggunakan bahasa Suryani. Selain itu, ada anggapan bahwa mereka akan menggunakan bahasa Arab. Hal ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam Syarh Asy-Syudur. Beliau adalah cendekiawan Muslim Mesir pada abad ke-15. Beliau berkata, dalam kitab Fatawa guru kami Al-Bulkini menjelaskan bahwa mayit akan menjawab pertanyaan di alam kubur dengan bahasa Suryani. Tapi saya tidak menemukan dalilnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar ditanya soal itu dan menjawab bahwa zahir hadis adalah dengan bahasa Arab. Boleh jadi pertanyaan jawaban itu sesuai dengan bahasanya mayit. Bisakah semua orang menjawab pertanyaan kedua malaikat itu? Orang-orang yang beriman akan mampu menjawab pertanyaan keduanya dengan baik. Setelah melakukan tanya jawab, ahli kubur itu diminta untuk istirahat sampai waktunya dibangunkan. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Syarah Nuruz Salam ala Aqidatil Awam. Orang mukmin menjawab keduanya, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Islam agamaku, Muhammad adalah nabiku, ya penutup para nabi. Ka'bah adalah kiblatku. Orang-orang mukmin adalah saudaraku. Al-Quran adalah imamku. Sunnah Rasul adalah jalan hidupku. Aku membaca kitabullah dan beriman serta membenarkannya. Kedua malaikat itu berkata kepada ahli kubur yang beriman itu ketika mendapat taufik untuk menjawabnya, kau benar. Tidurlah sebagaimana tidur para pengantin yang tiada dapat membangunkannya, kecuali orang yang paling mengasihinya. Mengapa perlu mempersiapkan jawaban di alam kubur? Orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan dari kedua malaikat akan mendapatkan keistimewaan. Apakah itu? Dari Bara'ah bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan orang beriman saat menjawab pertanyaan alam kubur. Maka ruh orang tersebut dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat. Kemudian keduanya mendudukkannya dan bertanya, siapa Rabbmu? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Agamaku Islam. Jawabnya, siapa orang ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Dia adalah Rasulullah. Apa dasarmu? Saya membaca di Al-Quran, maka saya beriman dengannya dan membenarkannya. Setelah selesai, dan dia mampu menjawab semua pertanyaan tadi, maka terdengar suara dari langit. Sesungguhnya, benar apa yang dikatakan oleh hambaku. Berilah ia kasur dari syurga, pakaikan padanya pakaian dari syurga, lalu bukakan baginya pintu menuju syurga. Ia akan mencium bau syurga dan kuburnya akan dilapangkan. Seseorang akan mendatanginya dan memberikan kabar gembira untuknya. Orang yang terbata-bata menjawab pertanyaan malaikat, kondisinya akan sangat berbeda dengan orang yang menjawab dengan lancar. Bara'ah bin Azib mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda tentang orang kafir apabila telah dipendam dalam kuburnya. Beliau bersabda, lalu setelah itu, ruhnya dikembalikan ke dalam tubuhnya. Datanglah dua malaikat lantas mendudukkannya dan bertanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, saya tidak tahu. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia masih menjawab,
Saya tidak tahu siapa laki-laki yang ini yang telah diutus di antara kalian. Saya tidak tahu jawabnya. Ia akan diberikan kasur dari neraka dan pintu neraka akan dibuka untuknya. Selain itu, kuburnya akan disempitkan sehingga tulang belulangnya menjadi remuk. Keburukannya yang telah ia lakukan mendatanginya dalam wujud orang buruk rupa, pakaiannya jelek dan berbau busuk. Sosok itu datang membawa kabar buruk. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai bahasa yang digunakan malaikat dalam kubur. Ada 3 pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan malaikat akan menggunakan bahasa sehari-hari yang dipakai ahli kubur selama hidupnya. Ada juga yang mengatakan menggunakan bahasa Suryani dalam bahasa Arab. Bagi yang menjawab dengan tepat, ia akan mendapatkan nikmat, berbeda dengan yang menjawab secara terbata-bata. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkannya. Hal ini telah menjadi peringatan dalam Al-Quran. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 32.